Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana terutama pada malam hari ini memberikan kita kesempatan dapat hadir di majelis ilmu, ya, topik akbar yang akan insyaallah pematerinya seorang ustadz dari Sumatera Barat, ya, beliau adalah Ustadz Muhammad Al-Bisham LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan kami terlebih dahulu menginformasikan kepada jamaah agar dapat menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, di antaranya agar menambah kekhusyuan kita ketika mendengarkan kajian nanti. Dimohon yang membawa handphone yang masih bernada dering, mohon HP-nya di silent. Dan kepada seluruh jamaah baik yang dan akhwat, bagi yang membawa HP mohon dicek kembali handphonenya yang masih bernada dering, mohon HP-nya di silent atau ditekan. Kemudian kami harapkan kepada jamaah semua jangan lupa memeriksa kunci kendaraannya, jangan sampai. Baik jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kajian yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami mohon kepada para jamaah untuk tetap bersabar, ya, dan menjaga kebersihan lingkungan masjid. Izinkan kami memberikan biodata pemateri kita pada malam hari ini. Dan guru kita Muhammad Al-Bisham LCMA Hafizahullah Ta'ala, beliau beralamatkan di Sumatera Barat, ya, pengalamannya di Padang. Pendidikannya beliau S1-nya Fakultas Hadis, ya, yaitu di Universitas Islam Madinah. Beliau lulus tahun 1999. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya S2-nya pasca sarjana program, ya, Al-Quran dan Hadis, ya, di Sumatera Barat. Begitu juga saat ini beliau melanjutkan pendidikannya, mengambil S3-nya, gelar doktornya. Ya, semoga Allah mudahkan beliau dapat menyelesaikannya. Dan Masya Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di sela-sela kesibukan beliau, kegiatan yang sangat padat, dan beliau masih mau menyempatkan hadir di kota metro kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya beliau, tugas penting yang diamanahkan oleh beliau saat ini, beliau merupakan ketua umum Yayasan Darul Ilman yang sampai sekarang, kemudian anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat periode 2021 sampai 2026, dan beliau merupakan dai resmi atas agama kedutaan Arab Saudi untuk daerah Padang dan sekitarnya. Selain itu juga beliau merupakan seorang tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam dan Pendidikan Ilmu Al-Quran Padang, ya, sejak tahun 2018 sampai saat ini. Dan bukan hanya itu saja, beliau mengemban amanah sebagai pengasuh Surau TV Kota Padang. Masya Allah, kalau TV dakwah di Lampung, Hijrah TV. Beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita tidak menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan bersungguh-sungguh yang menyimak dan mencatat, ya, apa yang akan beliau sampaikan. Semoga dengan demikian kita mendapatkan keberkahan ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan. Baik, kemudian izinkan kami memberikan susunan acara pada malam hari ini. Yang acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara,
kegiatan tabligh akbar pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh ketua penyelenggaranya, sekaligus beliau merupakan Direktur Hijrah TV Kota Metro Lampung. Beliau adalah Mas Bambang Irawanto. Untuk itu, yang pertama kami mohon kepada beliau agar dapat berkenan memberikan sambutannya kepada kita semua. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kami muliakan Ustaz Muhammad Al-Hisam LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati Bapak undangan dari Polres Kota Metro dan instansi-instansi terkait, yang kami hormati para DKM Masjid An-Nur Kota Metro, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu guru kita dari Sumatera Barat. Beliau sudah jauh-jauh datang ke sini, maka kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Dan kami mohon doa dan dukungannya kepada antum semua, supaya kegiatan dakwah ini, ya terutama dakwah Hijrah TV, bisa istiqomah dan terus mendakwahkan ilmu syar'i ke seluruh Nusantara. Jadi mohon doa dari antum semua. Saya rasa tidak usah berlama-lama, karena kita semua memang menunggu saatnya untuk belajar kepada Ustadz kita, guru kita. Dan alhamdulillah tema malam ini sangat menarik buat saya pribadi, dan mudah-mudahan buat kita semua. Inilah jalan hijrahku. Demikian saja, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawabnya nanti nomor HP. Ini sebutin aja nomornya terus kan. Ada. Biar dicatat. Lu bisa nanti anak ini. Udah ada nomor. Udah ada. Alhamdulillah, masyaallah, terima kasih atas sambutan Ketua Penyelenggara Direktur Hijrah TV Mas Bambang Irawanto. Semoga doa dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penyelenggara dari DKM Masjid An-Nur, kemudian dari pemerintahan, dari kepolisian yang telah ikut mendukung suksesnya acara malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab, akan tetapi sesi tanya jawabnya bukan seperti biasa, tidak secara langsung dan tidak melalui kertas, tetapi silahkan dicatat nomor ini, nanti buat pertanyaan dikirim ke WA nomor ini. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan WhatsApp ke nomor ini. Disiapkan handphonenya, saya sebutkan nomornya 0859 7272 72 lagi 77. Saya ulangi 0859 7272 72 lagi 77.
0859 727272 kemudian 77. Nah, nanti jika ada pertanyaan silakan dikirim melalui nomor WhatsApp tersebut. Insya Allah nanti beberapa pertanyaan akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Al-Fizam Hafizullah Ta'ala. Tentu kita tidak sabar ingin langsung mendengar materi yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu kami mohon kepada beliau agar dapat memberikan nasihat ilmunya kepada kita semua. Untuk itu dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemangku jabatan di daerah ini, pengurus masjid, panitia, tokoh masyarakat yang hadir di majelis kita ini. Yang saya muliakan adalah kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang hadir di sini untuk sama-sama kita mendengar pesan-pesan dalam agama kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat berian salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita pada malam ini luar biasa. Yani inilah jalan hijrahku. Hijrah adalah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di zaman Nabi, hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Juga hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Juga makna hijrah adalah meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan. Makna dari hijrah juga adalah pindah dari bid'ah ke sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk hijrah. Dan isinya yang jauh dari sunnah untuk menuju kepada sunnah. Maka untuk motivasi hijrah ini, kita akan perlu mengetahui keutamaan berpegang teguh dengan sunnah ketika tersebarnya kerusakan. Agar kita meyakini bahwa
inilah hijrah kita yang benar. Jangan kita menjadi bingung dan linglung ketika kita berhadapan dengan sedikit ujian, karena terkadang hijrah pun ada ujiannya. Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Ujian adalah ingin menyaring apakah kita jujur dengan hijrah kita atau tidak jujur. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar dan jujur, siapa yang tidak jujur. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan artian adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Karena sunnah secara bahasa adalah tradisi, kebiasaan, tariqul masluk, jalan yang selalu ditempuh, sirah, riwayat hidup, yaitu menjadikan pola hidupnya. Secara agama atau syar'i, makna dari sunnah itu adalah ma'uthira ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa yang didapatkan dari Nabi, dari perkataannya, perbuatannya dan takrirnya. Ketika kita mendengar sunnah, maka terbayang bagi kita itu adalah baik itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi. Maka sunnah nabawiyah adalah tradisi yang dilakukan oleh Nabi, baik itu perkataannya atau perbuatannya atau takrir. Dan sunnah nabawiyah merupakan safinatun najah, kapal keselamatan. Dan dia adalah barul aman, adalah daratan yang aman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk berpegang teguh dengannya tanpa berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan geraham, karena menggigit yang kuat itu adalah dengan geraham. Maksudnya berpegang teguhlah dengannya sekuat-kuatnya sebagaimana kita menggigit dengan geraham kita. Lalu diingatkan lawannya, jauhilah lemu perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Maksud perkara yang baru di sini adalah bagian dalam agama, bukan maksudnya bagian dari dunia, tapi perkara-perkara yang dalam agama. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. yakni sebuah, apa itu bid'ah? Asy-Syatibi dia mengatakan tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu min sulukiha al-mubalaghatu fi ta'abbud ila Allah. Dia adalah tariqah, cara, metode, ya,
di dalam agama, mukhtara'ah yang baru dibuat, berarti tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya. Lalu bagaimana sifatnya, karakteristiknya? Tudahi syariah, dia menggandeng atau menyaingi syariat. Dalam syariat ada, tapi bagi orang ini nggak puas dia melalui syariat ini, lalu dibuat tandingan. Kalau dia merasa cukup di sini, nggak perlu dia buat tandingan. Untuk apa dia lakukan? Yuqsadu min suluki alaiha, ditujuannya untuk membuat itu al-mubalaghah fi ta'bud ila Allah, agar dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya bagus nggak? Rasanya bagus. Ya, pengen lebih beribadah kepada Allah begitu. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Dia masih merasa kurang. Lalu dibuatlah sebuah bentuk yang lain. Kalau seandainya ada pemerintah membuat aturan, lalu dari rakyatnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia taat atas aturan. Yang kedua, lalai terhadap aturan. Lalai maksudnya bagaimana? Dia tidak menjalankan aturan. Yang taat, dia menjalankan aturan. Yang ketiga, lalai dalam aturan itu baik atau jelek? Jelek. Karena tidak mengikuti aturan, menjalankan aturan. Yang ketiga, dia bikin aturan sendiri. Dia lihat ini aturan pemerintah ini yang kayak gini belum cukup. Karena saya sudah belajar, maka saya bikin aturan yang seperti ini. Ya. Mana yang lebih tidak tepat? Orang yang tidak mengikuti aturan atau orang yang membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada? Mana yang paling jelek dari dua ini? Adalah yang membuat aturan baru. Karena ketika dia membuat aturan baru, pertama ada pembangkangan terhadap aturan yang ada. Yang kedua, dia tidak menjalankan aturan yang ada. Otomatis dia tidak jalankan, ditambah lagi bentuk protesnya. Ya, seakan-akan aturan yang ada tidak pantas. Kurang lebih begitulah. Ketika ada syariat ini, sudah ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, lalu ternyata ada inisiasi, ya, lalu inovasi untuk membuat bentuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, makanya pasti akan membawa, tidak akan menjawab ke lurus, pasti akan membawa kepada menjauh dari apa yang disyariatkan. Makanya di sini kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak keburukan dan kerusakan, muncul banyak bid'ah dan fitnah, maka pahala berpegang teguh dengan sunnah lebih besar. Kedudukannya, ya, kedudukan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah sangat tinggi dan mulia. Kenapa? Karena mereka berada di dalam lingkungan yang asing, ya, yang memikul atau membawa cahaya di dalam kegelapan. Mereka berusaha untuk membuat kebaikan di tengah kerusakan. Kalau dalam urusan dunia saja susah juga.
Ada orang misalkan sudah dia belajar, ya, belajar dengan aturan-aturan negara misalkan, ya, sekolah tinggi ilmu pemerintahan, dia sudah pelajari aturan semuanya. Ternyata dia ditugaskan di sebuah lembaga atau mungkin RT, RW atau kantor pemerintah yang di tempat itu tidak mengikuti aturan. Lalu orang ini bersemangat untuk mengembalikan semuanya ke aturan yang benar. Kira-kira apa bilang orang yang sudah ramai, sudah lama mengakar di tempat itu? Dia bilang mungkin Anda kalau mau lama di sini ikut aja deh dengan aturan yang ada. Ya, jangan memecah belah. Kenapa? Kebanyakannya sesuai dengan aturan lama. Sementara yang benar itu adalah yang sudah dipelajarinya. Dia akan ada perlawanan, ya, dimusuhi. Dia ingin meluruskan aturan-aturan sudah ada. Loh, kenapa dimusuhi? Ya, berat membawa sebuah kebenaran di tengah kerusakan itu amat berat. Dan ini yang dirasakan oleh orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang berawal dengan asing, aneh, karena lingkungan pada saat itu jauh dari tauhid, karena syirik tersebar, kemungkaran di mana-mana. Lalu datanglah Islam meluruskan. Maka di awalnya Islam itu menjadi asing, kemudian tersebarlah Islam sehingga menjadi Islam itu dominan, tidak asing lagi. Tapi lambat laun, semakin jauh masa dari Nabi, semakin jauh dari cahaya sunnah, ya, semakin jauh dari cahaya nubuwah. Mulai kembali tradisi dilakukan. Akhirnya ada lagi orang untuk menghidupkan sunnah. Apa yang terjadi? Keasingan. Makanya Nabi mengatakan, wasa'udu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali sebagaimana dulunya asing. Kembali asing sebagaimana dulunya asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang asing. Ini apakah kita tetap harus asing? Atau muncul menjadi aneh? Berbeda dengan orang? Enggak. Tapi kita mengikuti aturan sesuai dengan sunnah. Bagaimana orang yang asing ini? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang asing ini? Karena ada di antara orang yang pengen tampil berbeda. Ya, ada. Tapi Nabi berikan kriterianya. Siapa mereka? Alladzina yuslihun idza afsadan nas. Idza fasadan nas. Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Yaitu orang yang memperbaiki atau orang-orang yang baik apabila manusia rusak. Artinya apa? Adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan akidah yang benar di tengah-tengah dari masyarakatnya yang jauh dari itu. Asing. Malahan kita kadang-kadang di dalam keluarga kita sendiri asing. Ya. Dan itu tuba. Apa makna tuba? Di antara penafsiran ulama adalah sebuah pohon yang besar di dalam surga. Artinya apa?
maka dia beruntung, dia masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga mengatakan, inna min waraikum ayyam as-sabr. Sesungguhnya di belakangmu nanti di akhir zaman ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdin 'ala al-jamr. Bersabar pada waktu itu seperti menggenggam bara. Ya, bagaimana? Ini memegang agama bagaikan memegang bara. Panas. Kita harus sabar. Kalau kita lepas, berarti lepas dari agama kita. Harus kita sabar. Bagaimana? Lil amil fihim mithl ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Orang yang beramal di tengah-tengah mereka itu seperti pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalannya. Qalu ya Rasulullah ajr 50 minhum, yani ya Rasulullah, apakah pahala 50 dari mereka? Qal ajr 50 minkum. Lalu dia mengatakan pahala 50 orang dari kalian. Siapa? Sahabat. Subhanallah. Kita yang berpegang teguh dengan sunnah sekarang, ya, dengan kita ikhlas, pahala kita besar. Pahala seperti 50 orang mengamalkan apa yang kita amalkan sekarang. Tidakkah kita termotivasi untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, humul ladzina yuhyuna sunnati wa ya'malunaha wa yu'allimunaha an-nas. Mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Inilah orang yang ghuraba, orang yang asing, orang yang harus sabar di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan sunnah ini berarti bahwa yang pertama kita menjalankan yang wajib dan menjauhkan yang haram. Ini konsekuensi dari memegang sunnah. Ya, apalagi kita menisbatkan diri kita kepada sunnah, bahwa kita berpegang teguh atau menjalankan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Yang kedua, maknanya adalah kita menjauhi hal-hal yang baru atau bid'ah, baik yang bersifat amaliyah maupun yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan, ya, atau bentuk akidah yang menyimpang dari akidah salaf, ya, maka harus kita jauhi. Yang ketiga, berupaya dan berusaha untuk mempraktekkan sunnah-sunnah dan amalan-amalan sunnat
sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Sunnah kita kadang terjemahkan sunnah dan sunnat. Ya, sunnah atau sunan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Sunnat adalah al-mustahabbat, amalan-amalan yang dianjurkan. Adalah kita juga berusaha untuk menjalankannya. Yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan dan berupaya untuk memperbaiki apa yang mampu kita lakukan. Kita mulai dari lingkungan pribadi kita, yaitu keluarga kita, anak istri kita, keluarga besar kita, family kita. Ini kita mulai, kita dakwahi, kita ajak mereka, kita sampaikan kepada mereka keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti apa yang kita pelajari malam ini. Syekh Jibrin ketika dia berbicara tentang hakikatul iltizam, hakikat dari berpegang teguh atau iltizamah, beliau mengatakan, la syakka anna sunnah nabawiyyah mudawwanatun wa mawjudatun wa qaribatun wa sahlatun tanawul liman talabaha. Tidak diragukan lagi bahwa sunnah nabawiyah itu sudah ditulis, sudah dibukukan, ada, dekat, mudah bagi orang yang ingin mencarinya. Tidak susah-susah lagi. Dahulu zaman riwayah dia harus bersafar, rihlat talab al-hadits al-wahid, melakukan perjalanan panjang untuk mengambil satu hadis saja. Ya, perjalanan dari Madinah ke Damaskus karena ingin mencari satu hadis. Perjalanan dari Madinah ke Qahirah, ke Mesir, hanya untuk mencari sebuah hadis. Kalau kita semua, Masya Allah, sudah ada, sudah mudah. Buku-buku PDF sangat banyak sekali di internet. Buku-buku ulama yang telah bentuk dalam PDF, nggak perlu lagi kita beli. Cuma kita harus tahu bahasa Arabnya. Ya, kita harus tahu bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab, baru kita bisa mempelajari. Alhamdulillah juga banyak terjemahan-terjemahan. Ya, saya dapatkan file terjemahan Fathul Bari lengkap. Ya, terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Muslim lengkap. Artinya apa? Enggak ada hujah bagi kita lagi mengatakan sekarang ini, ya Allah saya tidak tahu. Semua serana-serana sudah ada. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teknologi yang ada sekarang. Kita juga belajar bisa, ya, dengan secara online, sangat memungkinkan. Bagi kita yang memiliki bahasa Arab, sangat memungkinkan kita untuk bisa belajar jarak jauh. Ya, intinya adalah sunnah-sunnah itu sudah mudah kita dapatkan. Ya, fama alaina illa an nabhatha anha. Tidak lain bagi kita adalah kita mencarinya, ya, untuk bacanya. Apabila kita mengenal sunnah dari sunnah-sunnah, maka hendaklah kita mengamalkannya sampai dikatakan kepada kita perkataan, yaitu fulan multazim, fulan orang yang multazim, yang berpegang teguh dengan agama. Ya.
Kemudian yang kedua, bahwa Syekh Saleh Fauzan juga beliau menasihati, yajibu 'alaika al-iltizam bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhafadha 'alaiha. Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan menjaganya. Wa alla taltafitu ila 'udhlin man ya'dhuluka aw yalumuka fi hadha. Jangan kita menoleh kepada orang-orang yang mencela kita. Ya, mungkin ada orang yang mencaci kita, mengolok-olok kita, tidak usah. Cuek aja dengan mereka. Ya. Khususan idza kanat hadhihi sunan min alwajibat allati yajib at-tamassuk biha. Terkhusus apabila sunnah-sunnah ini yang wajib kita pegang teguh dengannya. La fil mustahabbat, tidak pada hal-hal yang sunat, tapi pada hal-hal yang wajib. Di antaranya apa? Contoh misalkan sholat berjamaah ke masjid, itu adalah wajib. Ya. Kemudian memelihara jenggot kita, yaitu adalah wajib. U'ful liha, ya, maafkanlah, biarkanlah dia tumbuh. Biarkan. Ada orang mengatakan jenggot saya nggak tumbuh-tumbuh, ya, karena nggak tumbuh-tumbuh karena dicukur terus. Biarin aja deh. Itu bagian adalah yang diwajibkan. Dan hal-hal yang lain. Jangan hiraukan, ejekan orang, olok-olokan orang, biarin aja. Kita memegang teguh, ya. Wa idza lam yasil al-amru ila tashaddud. Selama, ya, apabila perkara itu tidak sampai kepada tindakan yang keras atau bentuk radikal, ya. Amma idza kana al-amru balagha bika ila hadd at-tashaddud fala baghi lak. Kalau seandainya hal tersebut menyebabkan Anda sampai kepada tingkat yang terlalu berlebihan, maka tidaklah pantas. Walakin yanbaghi al-i'tidal wa tawassut fi tatbiq as-sunan wal 'amalu biha min ghairi ghuluwin wa tashaddudin, kata Syekh Saleh. Akan tapi yang sepantasnya adalah tengah-tengah sikap kita di dalam mempraktekkan sunnah dan mengamalkannya tanpa berlebihan dan tanpa sikap yang keras. Wa min ghairi tasahulin wala tafrid, tidak juga dalam sikap yang meremehkan, yang melalaikan. Hadza huwa alladhi yanbaghi 'alaik. Ini yang pantas bagimu. Wa ala kulli hal anta muthabun insyaallah. Walaupun apapun juga engkau adalah diberikan pahala insyaallah selama berpegang teguh dengan sunnah. Wa alaikum bisunnati bitamassuk bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad. Kepada siapa katakan? Kepada orang-orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yani mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dari segala hal. Akidah harus seperti akidahnya Rasulullah. Kemudian ibadah
hendaklah ibadah kita seperti ibadah Rasulullah SAW. Dalam muamalah, hendaklah muamalah kita seperti muamalahnya Rasulullah SAW. Di dalam akhlak, hendaklah kita juga akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan kita hanya dalam akidah saja, tapi kita lalai dalam ibadah, kita lalai dalam muamalah, kita lalai dalam akhlak. Jangan kita dalam akhlak aja, tapi kita lalai dalam masalah akidah, lalai kita dalam masalah manhaj. Maka betul-betul menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maka kita mengikuti Rasulullah, fattabi'uni. Ini adalah amr, perintah. Ya. Lalu biasa dalam bahasa Arab ada perintah talab, ada jawabut talab. Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Itu jawabut talab. Ya, jawaban dari permintaan tadi. Apa yang diminta? Ikuti aku. Jawabannya apa? Pasti Allah mencintaimu. Jadi setiap kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita dicintai oleh Allah. Walaupun sebagian manusia sekeliling kita tidak menyukai. Cinta siapa yang kita harapkan? Cinta manusia atau cinta Allah? Pasti cinta Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Kalau kita lihat dalam hubungan ini, kita akan bisa mengukur seberapakah cinta kita kepada Allah dengan mengukur seberapakah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita mengikuti sunnah Rasulullah baru 5%, berarti cinta kita kepada Allah baru 5%. Ya. Ini menjadi barometer dalam mengukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah kita mendapatkan cinta Allah. Konsekuensi dari cinta apa? Adalah memberikan yang terbaik kepada yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terbaik kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita dalam surga. Tidak hanya cinta Allah yang kita dapatkan, yang berikutnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini kita melihat bahwa setiap kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan cinta dari Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja keutamaan yang kita dapatkan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Sangat istimewa. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 54, Allah menyebutkan bahwa dengan kita mentaati Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapatkan petunjuk. Jadi selama kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di situ adalah petunjuk. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang. Apa?
ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah dibilangnya sesat. Subhanallah. Ya. Di sini ada petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 54. Jika kalian mentaatinya, kalian mendapatkan petunjuk. Di mana kesesatan? Kesesatan itu terjadi atau didapatkan ketika kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah keputusan, mereka memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Artinya, jika Allah dan Rasul sudah mengatakan A, tiada lain bagi kita kecuali mengatakan A. Tidak boleh kita mengatakan B. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki dan tidak juga mukmin perempuan. Jika Allah dan Rasul telah memutuskan suatu keputusan, mereka memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Lalu Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang bermaksiat, tidak taat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia dalam kesesatan yang jauh. Faqad dhalla, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka kesesatan itu adalah pada ketika kita meninggalkan sunnah Nabi kita, tidak mau mentaatinya. Apa yang didapatkan oleh orang yang mentaati atau menjalankan sunnah Nabi SAW adalah surga. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu, hai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhal jannah." Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, maka sungguh dia telah aba, enggan untuk masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah SAW adalah kita upayakan selalu kita menjalankannya, terutama dalam masalah yang wajib-wajib. Ya, adapun yang sunat yang diperintahkan sesuai dengan apa kemampuan kita lakukan, kita tingkatkan agar kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita melawan sunnah, karena itu akan membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
Hendaklah waspada orang yang menyelisihi amrihi. Amr bisa jadi diterjemahkan dengan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Atau amri dalam di sini mana bisa juga urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya. Jangan kita menyelisihinya. Ya, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihinya. Waspada terhadap apa? Antusibahum fitnatun. Ditimpakan kepadanya fitnah, ujian. Di mana? Di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Di mana? Di akhirat. Akankah ada bahaya di dunia dengan kita melecehkan sunnah Rasulullah SAW? Ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya dari Salamah bin Aqwa, bahwasanya ada seseorang makan dengan tangan kiri di samping Rasulullah SAW. Dia makan dengan tangan kiri. Ada gak kita makan dengan kiri? Hah? Ada gak kita makan dengan tangan kiri? Gak ada. Pasti. Hah? Makan bakwan tangan kiri, cabai tangan kanan. Hah? Atau sebaliknya, bakwannya tangan kanan, cabai tangan kiri. Ya, masuk ke mulut itu kan makannya kanan. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna asy-syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Hadis keluarkan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Apabila salah seorang itu memakan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ketika orang tadi makan dengan tangan kirinya, lalu maka Nabi mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Lalu dia jawab, "La astati." Aku tidak mampu. Mungkin boleh kan jadi dia kidal, kuat tangan kirinya. Ya. Lalu dia berujar, "Saya ini kan kidal." Ya, kidal boleh dengan kerja, tapi kalau makan tetap tangan kanan. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi kulli syai'in, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Nabi sangat menyukai mendulukan yang kanan dalam seluruh urusannya. Dalam dia memakai sandal, di dalam dia menyisir rambutnya, di dalam dia bersuci, di dalam seluruh urusannya didulukan yang kanan. Lalu kata Nabi apa? Melihat sikap orang ini, kata Nabi, "La istata'at." Tidak, sebenarnya engkau mampu. "Ma mana'aka illa al-kibr." Tidak ada yang menghalangi untuk makan dengan tangan kanan kecuali adalah sombong. Ya, apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di sini Nabi yang menyuruhnya makan dengan tangan kanan. Ya, kebenaran yang keluar dari mulut Nabi SAW dia tolak. Saya tidak mampu. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya ke mulut, alias ya, stroke. Ya, karena dia meremehkan. Juga dikisahkan dahulu ada orang ahli bidah meremehkan hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza istaqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilu 3 marrat." Apabila salah seorang bangun dari tidurnya, janganlah dia memasukkan tangannya dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali.
fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, boleh jadi tangannya menggarut-garut bagian yang ada najisnya, kemaluannya mungkin dipegangnya, mungkin anusnya mungkin digarut-garutnya, sehingga dia tidak tahu karena dia dalam tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka oleh karena itu disuruh kita untuk cuci tangan dulu sebelum kita berwudu. Ya, apa kata orang ini? Ana adri aina batat jadi bata ala al-firash. Saya tahu di mana tangan saya bermalam. Dia bermalam di atas kasur. Tapi dalam mengatakannya dengan meremehkan hadis Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dia tidur, bangun-bangun ternyata tangannya masuk ke anus sampai ke sikunya. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kontan. Oleh karena itu hati-hati kita. Jangan kita meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kisah-kisah tentang dibayar kontan itu juga banyak. Ya. Lebih baik apa yang dikatakan oleh Ibn al-Izz di dalam syarah At-Tahawi, dia katakan lebih baik seorang mengatakan ini sunnah adalah sunnah. Saya mengetahui itu adalah sunnah, tapi saya belum mampu melakukannya. Si fulan telah melakukan, dia lebih baik dariku. Mungkin boleh jadi kita ada kondisi tidak memungkinkan kita melakukannya. Mungkin instansi kita bekerja belum bisa kita menerapkannya. Maka hendaklah kita katakan itu adalah sunnah. Ketika sah itu adalah dari Nabi SAW, katakan itu adalah sunnah. Jangan kita konfirmasikan ke akal kita, lalu kita katakan itu bukan sunnah. Kita mengatakan itu adalah sunnah, orang yang melakukannya lebih baik daripada kita yang belum melakukan. Kita berangan-angan untuk bisa untuk melakukannya, bercita-cita untuk bisa mengamalkannya, ya. Maka itu jauh lebih baik daripada orang yang mengingkari tentang sunnah Rasulullah SAW, apalagi orang yang memperolok-oloknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kajian kita malam ini. Semoga memberikan motivasi kepada saya sendiri dan kepada kita semua ketika hidayah sudah menyapa kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ingin menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian keluarga kita, anak kita semuanya bergembiralah, kita telah benar hijrah kita. Ya, sudah benar hijrah kita, jangan kita lagi ragu-ragu. Ya, lanjutkan, kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagian ulama mengatakan man ahabba syai'an mata alaih, siapa mencintai sesuatu maka dia diwafatkan di atas sesuatu yang dia cintai. Kita mencintai sunnah, kita menjalankan setiap hari, kita mohon agar kita diwafatkan di atas sunnah. Kita mencintai Islam, lalu kita selalu menjalankannya, kita diwafatkan di atas itu. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sesuatu, maka dia dibangkitkan nanti dalam keadaan tersebut. Sebagaimana seorang sahabat meninggal dunia bersama ketika haji bersama Rasulullah, lalu Rasulullah SAW, dia jatuh dari kendaraannya, lalu dia meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW mengatakan, kafani dia, tapi jangan dikasih parfum dan jangan ditutup kepalanya. Apa kata Nabi? Fa innahu bu'itha yaumul qiyamah mulabbiyan, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat
dalam keadaan bertalbiyah. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan bertalbiyah. Dia dalam keadaan berihram, maka dia juga dibangkitkan nanti dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan berihram. Jadi orang yang wafat dalam keadaan sesuatu, maka dia akan bangkitkan di atas sesuatu itu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seandainya ada tanya jawab, bisa dikirimkan ya pertanyaannya ke nomor yang telah disebutkan tadi, yaitu 0859 ya 72727277. Bagaimana caranya menasihati teman yang lagi futur menuntut ilmu agama? Kita ajak dia berbicara pada waktu yang tepat. Lalu kita lihat dari sisi futurnya apa. Lalu kita tanyakan apa sebabnya dia futur. Ya. Karena mungkin kadang-kadang futur itu ada penyebabnya. Mungkin boleh jadi problematika dalam rumah tangganya kalau dia sudah berkeluarga. Mungkin disebabkan oleh ekonominya, sehingga disebutkan untuk mencari, akhirnya kurang semangat untuk menuntut ilmu. Perlu kita diskusikan dulu apa penyebabnya. Ketika kita mengetahui penyebabnya, baru kita mu'alajah, kita mulai tawarkan alternatif. Dan kalau bisa ya kita kembali berupaya mengajaknya dalam menuntut ilmu. Mungkin orang-orang yang mulai futur dan menuntut ilmu itu rasanya dia mulai malu kembali datang ke majlis ilmu. Rasa-rasanya ketika dia datang ke majlis ilmu, semua orang melihat kepada dia. Rasanya kayak gitu. Ya, maka mungkin kita berikan dia pesan-pesan melalui WA, atau kita berikan kajian-kajian yang bisa dia dengar, walaupun dia belum kembali dalam majlis ilmu. Jangan kita paksa, tapi selalu kita menasihati dan mengingatkannya, sehingga sampai motivasinya untuk hadir itu sudah muncul, baru kita mulai membawanya kepada kajian. Wallahu a'lam. Sebagai penuntut ilmu, apalagi yang baru hijrah, apakah sudah tepat sikap kami jika sering men-share via status WhatsApp misalnya dalil atau ilmu syar'i yang ditambahkan dengan statement monohok atau kasar? Ataukah wajib yang lemah lembut tanpa menyinggung sama sekali? Ya lemah lembut. Ya. Boleh jadi komentar kita ini komentarnya adalah hawa nafsu, atau komentar ini mungkin tidak tepat, anggapan kita pas. Ya, komentar-komentar yang menohok atau kasar ini tidak ada baiknya, malah itu ada memperkeruh suasana. Hati-hati dalam permasalahan yang seperti ini, apalagi kepada orang-orang yang kita harapkan mereka mendapatkan hidayah. Sekarang ini mulailah kita berupaya untuk merangkul. Kita berdakwah ini adalah merangkul. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jika Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik dari unta merah. Ya, kita kirim aja share. Alhamdulillah ini adalah tulisan ustadz kita yang terkenal misalkan, kita kirim kepada dia. Enggak perlu ada komentar dari kita.
Jangan-jangan gara-gara komentar kita mereka semakin jauh, semakin tidak menerima apa yang kita sampaikan. Jadi mengirim ulang saja itu pun terkadang perlu kita mencari. Ada yang tepat, ada yang belum tepat. Ya. Jadi tidak semua ilmu yang kita dapatkan bisa kita sharekan kepada orang. Karena ada ilmu ini tepat pada si A, tidak tepat pada si B. Ya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, apabila ayah kita meninggal sedangkan ibu kita yang masih belum paham tentang sunnah mengadakan acara bid'ah seperti yasinan, bagaimana sebaiknya sikap kita agar tidak menyakiti hati orang tua, namun di sisi lain hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan? Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ada tahapan kita mengingkari kemungkaran. Siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya. Merubah dengan tangan dan merubah dengan lisan itu dikembalikan kepada istita'ah, kemampuan. Khusus dalam masalah dengan tangan itu kepada orang yang di bawah kekuasaannya. Ya. Walaupun dia punya kekuasaan, boleh jadi tidak mampu. Maka dia rubah dengan lisan. Jika dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya. yakni dia mengingkari dengan hatinya. Ya, apalagi dalam kondisi yang kita harapkan bahwasanya hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita adalah bagaimana orang tua kita mendapatkan hidayah. Namun ini membutuhkan waktu. Kita perlu berdakwah dengan orang tua itu adalah dengan lemah lembut, dengan akhlak. Berbakti dengan orang tua, ini saya dapatkan dari pelajaran dari seseorang, masya Allah, luar biasa dia berbakti kepada orang tuanya, rahimahullah taala. Dia sudah meninggal di Padang. Dia mengatakan kita berbakti kepada orang tua harus didasari oleh perasaan, bukan didasari oleh akal. Ya. Kalau kita mendasari berbakti kepada orang tua kita dengan akal, kita akan hitung-hitungan. Wah, ini enggak bagus, ini enggak. Tapi dengan perasaan. Sebagaimana mereka telah membesarkan kita dengan perasaannya, tidak dengan akalnya. Kita waktu dulu kecil meminta sesuatu yang belum pantas, tapi orang tua kita memenuhi. Kenapa dipenuhi? Karena perasaan dia. Ya, kasih sayangnya dia berikan kepada kita. Maka begitu juga dengan kita, dengan orang tua kita. Selama yang dimintanya itu bukan maksiat kepada Allah, maka hendaklah kita penuhi. Ya, sebagaimana mereka telah memenuhi permohonan dan permintaan kita yang terkadang belum pantas kita untuk memintanya. Ini kalau ini yang kita lakukan, ya, orang tua kita insya Allah mudah akan kita ajak untuk dakwah atau mengikuti berpegang teguh dengan sunnah. ما نصيحتك لطلب العلم الذي يقع في المعاصي ويتردد بما قد تمسك من علمه بسبب وقوعه في مكان كان ينتشر فيه المعاصي.
Ya, kita sebagai penuntut ilmu berupaya kita untuk menjauhi maksiat. Karena kita dituntut untuk diperintah untuk meninggalkan maksiat. Apalagi seorang penuntut ilmu. Dia adalah qudwah di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka hendaklah kita menjauhi mawaqi'adh dhann atau mawaqi'al fitnah. Mawaqi' posisi-posisi yang kita akan dipertanyakan oleh orang, akan menjadi fitnah, akan menjadi menjadi objek pembahasan orang. Ya, orang menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu, ya misalkan sekarang nggak ada lagi warnet, tapi kayak gitulah. Ya jangan duduk di sana, karena ini akan dipertanyakan oleh orang. Nabi SAW berupaya untuk menjauhkan adanya prasangka buruk kepada dirinya. Ketika beliau bersama Sofiyah, ketika Sofiyah datang menjenguk Rasulullah ketika dia beriktikaf, ya, lalu Nabi mengiringinya untuk mengantar Sofiyah. Lalu ada dua orang sahabat yang jalan, ketika dia melihat Rasulullah dia lari. Lalu Nabi panggil dia, inna Sofiyah, dia adalah Sofiyah. Apa kata sahabat? Oh, kami tahu ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, saya tidak ingin syaitan bermain dengan kalian. Ya, maka dalam hal ini berarti seorang penuntut ilmu, apalagi ustadz, ya, orang yang dijadikan qudwah, jangan kita bermain di tempat-tempat yang menjadi syubhat. Ya, karena ini akan menjadi bentuk prasangka orang-orang kepada kita. Wallahu a'lam. Di satu sisi kita diminta semaksimal mungkin untuk istiqamah. Namun di sisi lain terkadang futur juga melanda. Bagaimana menyikapi hal ini ketika merasakan futur, ketika kita sudah istiqamah setelah hijrah lalu melakukan suatu ibadah. Lalu kita futur dan kita tidak melakukan ibadah tersebut dalam beberapa saat. Apakah termasuk istiqamah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue, dan itu adalah istiqamah. Walaupun amalan itu adalah sedikit. Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah amalan-amalan yang mampu kalian lakukan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa inna ahabal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun sedikit. Ya, amalan yang bisa menjamin kontinuitasnya inilah yang perlu. Tapi kalau seandainya kita bisa menjamin amalannya kontinu tapi banyak, bagus. Tapi terkadang yang banyak itu berat. Maka lihat yang ringan, yang bisa menjaga kesinambungan dari ibadah kita. Dan itu adalah membentuk istiqomah. Ya ada futur memang, ada futur. Ya ada beberapa amalan misalkan sholat, witir, sholat rawatib tidak pernah kita tinggalkan. Sholat malam mungkin kita sholatnya 2 rakaat, tapi itu bisa menjamin kesinambungan, sudah cukup. Ya, sholat duha hanya 2 rakaat sudah cukup. Ya, jadi yang ringan tapi bisa berlanjut, dan ini akan menjaga istiqomah kita.
Di tempat kami masih banyak jamaah yang sudah mengenal sunnah namun masih menggunakan bank ribawi untuk segala transaksi yang bukan bersifat urgen. Apakah bagi mereka yang masih melakukan hal tersebut harus segera berhijrah memindahkan aktivitas ribawinya di bank tersebut atau bank ribawi? Kita lihat aktivitasnya apa. Apakah dalam sisi misalkan mengirim uang karena pihak yang kita akan mentransfernya adalah memiliki bank tersebut, ya, maka dalam hal ini kita terpaksa ke sana, atau kita dengan untuk memudahkan transaksi. Dan itu juga bisa dengan pindah bank syariah dengan bank ribawi, itu kan bisa mentransfernya. Tapi kalau yang maksud di sini adalah sampai meminjam, ya, meminjam modal kerja dan yang lain, maka ini harus tinggalkan. Ya, modal kerja, pinjaman untuk rumah dan yang lainnya itu pasti ada di dalamnya unsur riba. Maka tentu kita yang sudah tahu dengan hukum riba harus kita tinggalkan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba dia tidak mampu berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan jin. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Jual beli dapat untung, riba dapat untung. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli apa? Naqlul mulki ma'al iwad. Naqlu mulqiyah ma'al iwad. Memindahkan hak kepemilikan dengan cara memberikan ganti rugi. Itu namanya jual beli. Ada barang barter, ya, atau dengan nilai tukar. Adapun riba adalah ziyadatun mushtaratun ya'khudhu ad-da'in 'alal madin muqabalatil ajl, yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai kompensasi dari waktu yang diberikan. Itu yang riba. Di sini ada penambahan, di sini ada penambahan. Penambahan nilai dalam jual beli itu adalah iwad, ganti ruginya. Itu adalah sah. Tapi kompensasi tambahan yang didapatkan di dalam riba itu adalah riba. Ya, karena tambahan yang disyaratkan sebagai kompensasi dari waktu yang diberikan. Maka wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Siapa yang datang nasihat dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan perhitungannya terhadap Allah. Mungkin dia dulu tidak tahu haramnya riba, lalu dia melakukan aktivitas riba, lalu sudah menumpuk hartanya. Maka harta, kata Ibn Sa'di, harta yang ditumpuk di waktu dia tidak tahu itu adalah haram dari riba itu halal baginya. Sebagai kompensasi dia telah mendengar nasihat dari Allah lalu dia tinggalkan. Waman ada, siapa yang kembali setelah dia tahu, sudah ngaji, sudah tahu itu adalah haram, dia kembali melakukan riba, transaksi riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk api neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lihat satu lagi, ya. Bagaimana menyikapi orang yang menyebarkan atau mengorek-ngorek aib kita? Maafkan.
Allah pemaaf dan menyukai maaf dan menyukai dari hamba-hambanya yang pemaaf. Apabila kita maafkan, maka Allah akan memaafkan kita. Ada orang yang membuka aib kita, maafkan aja. Ya. Lalu kalau seandainya itu akan membahayakan kita, dan kita nasihati. Kalau seandainya kita tidak juga dia berhenti, kita ada negara hukum. Kalau seandainya dia membuka di di tempat umum, sosmed, ya, itu ada melanggar undang-undang ITE, sudah kita laporkan. Kalau kita tidak mau lapor, sudah kita maafkan, selesai. Ya, kita jadikan itu adalah ladang pahala bagi kita. Terkadang kita kurang amal kita, kurang ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah menambah pahala kita. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak pertanyaan belum bisa saya jawab. Mudah-mudahan kalau seandainya ada waktu saya menjawabnya, saya akan mencoba menjawab kepada nomor pribadi yang ada di sini. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kita diberikan kesempatan mendapatkan ilmu nasihat ilmu yang disampaikan oleh guru kita, ya, Ustaz Al-Hisham, atau panggilan akrab beliau Buya Al-Hisham, ya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali lagi hadir di kantor di Kota Metro ini. Kami informasikan insya Allah pada subuh nanti beliau kembali akan mengisi kajian di Masjid Muslimin Kecamatan Sekampung, ya, di Pasar Sekampung, ya, di pasar di Kecamatan Sekampung, Masjid Muslimin. Insya Allah pada subuh nanti beliau akan mengisi kajian. Ya, semoga kita semua dapat menghadirinya pula di Kecamatan Sekampung. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah ikut berkontribusi mensukseskan acara ini. Masya Allah, yang sudah berhenti, yang sudah kita capek-capek. Semoga seluruh panitia DKM dan seluruh jajaran yang berkontribusi atas keselenggaraan Taufik Akbar ini, semoga mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan begitu juga kepada seluruh jamaah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jangan lupa ketika keluar dari masjid, ya, disunahkan kita menggunakan kaki kiri, ya. Semoga kita terus dapat mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan istiqomah tegak di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.